Duka mendalam masih dirasakan keluarga Juliana Marins, keluarga pendaki Brazil yang tewas di Gunung Rinjani. Seakan belum tuntas, keluarga Juliana bahkan berencana akan menuntut pemerintah Indonesia atas evakuasi yang dinilai lamban hingga menyebabkan hilangnya nyawa Juliana. Lantas langkah apakah yang akan dilakukan pemerintah Indonesia jika tuntutan ini benar terjadi? Sementara informasi lainnya, curah hujan tinggi yang mengepung Jabodetabek beberapa hari terakhir ini menyebabkan ribuan rumah terendam. Tak hanya kerugian material, banjir dan longsor di sejumlah wilayah juga memakan korban jiwa. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan cuaca di Indonesia? Bagaimana pula solusi nyata untuk tangani banjir? Bersama saya Diandra Mukni, inilah The Prime Show selengkapnya. Inilah banjir yang terjadi bersamaan. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Air sungai meluap gara-gara Gunung Salak sedang ada pengincisan, sedang ada pembangunan di Gunung Salak. Kegiatan ini pasti mengambil resiko, tidak populer, dicaci maki, dibully. Tapi pemimpin harus berani mengambil resiko itu. Beginilah kondisi underpass akses Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara yang tergenang air setinggi 30 cm hingga 1 meter Rabu siang. Genangan air yang diakibatkan karena intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya aliran Kali Cakung Drain ini membuat aktivitas para pengendara yang ingin melintas terganggu. Terlihat hanya kendaraan besar seperti truk kontainer dan truk lainnya yang berani melintas di underpass tersebut. Para pengendara roda 2 yang ingin melintas pun terpaksa harus berputar arah dan mencari jalan alternatif lain agar tidak mengalami mati mesin. Sementara itu, banjir setinggi 20 hingga 50 cm masih merendam ratusan rumah warga di pemukiman Bojong Kafling. Kondisi banjir mulai surut dimanfaatkan sebagian warga untuk membersihkan rumahnya dari sisa sampah banjir. Dari data pengurus lingkungan, banjir yang merendam pemukiman warga Bojong Kafling ini terjadi sejak Minggu malam kemarin. Setidaknya merendam 360 bangunan dan membuat 450 kepala keluarga di RT 16 RW 4 ini kebanjiran. Tak hanya wilayah Cengkareng, sebagian warga Rawabuaya juga sudah mulai membersihkan sisa banjir dan lumpur yang menggenangi rumah mereka di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Setelah terendam banjir sejak Minggu malam, Rabu dini hari sebagian warga sudah mulai membersihkan rumah mereka dari lumpur dan air. Banjir tidak seluruhnya surut karena masih banyak yang tergenang lantaran berada di dataran lebih rendah. Gubernur Jakarta Pramono Anung merenungi banjir yang melanda di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, Pramono juga meminta maaf kepada warga yang terdampak banjir dan mengatakan banjir yang terjadi di Jakarta tidak hanya disebabkan oleh tingginya curah hujan, tetapi juga air kiriman dari wilayah hulu. Itu berpikir bagaimana menangani ke depannya. Termasuk dalam kesempatan ini saya minta koordinasi antara Bina Marga dengan sumber daya air, terutama untuk mengatasi tali-tali air dan sumbatan-sumbatan yang ada di sepanjang saluran air yang ada di Jakarta ini. Karena kerjasama itu diperlukan. Tak hanya Jakarta, banjir bandang dan longsor juga menerjang kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Akibatnya 3 tewas akibat longsor dan terseret banjir serta puluhan rumah warga rusak. Banjir bandang menerjang 7 desa di 2 kecamatan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Puluhan rumah rusak diterjang banjir Sabtu malam. Air yang berasal dari aliran Sungai Cirangrang terhambat oleh material lumpur dan bangunan roboh.
Banjir terjadi usai kawasan ini diguyur hujan deras. Warga berharap segera memperoleh bantuan untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak. Akibat peristiwa ini, seorang santri tewas akibat terseret arus banjir. Yang tertimbun akhirnya bisa selamatkan di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, RT 6 RW 4. Tim SAR setelah kurang lebih 4 jam bisa mengevakuasi. Di lokasi lainnya, petugas gabungan BPBD, Tim SAR, TNI, Polri, serta Damkar Kabupaten Bogor menemukan 2 orang korban tertimbun longsor di salah satu villa di Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah 2 korban timbunan longsor di Kampung Sukatani sudah bisa evakuasi ya. Kedua korban bernama Ruben Saputra dan Jeremiah Siahaan ditemukan meninggal dunia di lokasi setelah pencarian selama 12 jam. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran posisi korban berada di tebing setinggi 15 meter. Menurut saksi, korban dan keluarganya yang berjumlah 13 orang tengah berlibur saat banjir dan longsor terjadi. 5 orang tertimbun longsor, 3 selamat sedangkan 2 lainnya meninggal dunia. Sebelumnya banjir dan longsor terjadi di beberapa titik di kawasan Puncak Bogor pada Sabtu siang. Akibat kejadian ini, total 3 korban meninggal dunia, sementara 4 orang luka-luka dan menjalani perawatan intensif. Untuk mengetahui selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Direktur Meteorologi Publik BMKG, Bapak Andri Ramdhani, dan juga staf khusus Gubernur Jakarta bidang pembangunan dan tata kota, Bapak Nirwono Yoga, yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom pada malam hari ini. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak Jandra. Selamat malam, Pak Andri. Selamat siang, Pak Nirwono. Baik, Pak Andri, saat ini kan banjir ini sedang marak terjadi di mana-mana begitu Pak. Dan kalau kita lihat ini kan masih bulan Juli. Bulan Juli biasanya adalah musim kemarau begitu. Kenapa tiba-tiba ada banjir Pak? Baik, mungkin sebelum saya menjawab itu saya mengkonfirmasi ya terkait meningkatnya intensitas hujan pada tanggal 5, 6, dan 7. Jadi mungkin saya ceritakan dulu berdasarkan data BMKG. Pola hujan untuk di tanggal 5 memang betul terkonsentrasi ada di selatan. Jadi di wilayah Bogor itu curah hujan kami ukur kategori sangat ekstrim. Kategori ekstrim, maaf, karena di atas 150 mm per hari. Itu yang tanggal 5. Kemudian tanggal 6 itu Jakarta di wilayah tengah. Itu hujannya bergeser di wilayah Jakarta. Lalu tanggal 7 di wilayah barat dan timur Jakarta. Artinya apa? Ini hujannya merata wilayah Jabodetabek, baik di bagian hulu di Bogor hingga pun di hilir di Jakarta dan juga di barat dan timurnya. Artinya Jabodetabek memang dikepung oleh hujan intensitas bervariasi mulai sedang hingga ekstrim. Jadi ini konfirmasi dari BMKG. Lalu pertanyaannya, kenapa ini sudah bulan Juli kok masih hujan gitu ya? Sebetulnya BMKG sudah merilis menyampaikan di Maret 2025 lalu bahwasannya kemarau tahun 2025 ini akan berlangsung lebih pendek dan datangnya terlambat. Dan juga ada peningkatan hujan rata-rata di atas normal pada periode kemarau ini dari mulai Mei hingga di Oktober 2025. Nah, kemudian kembali, kenapa? Karena kalau kita lihat dinamika atmosfernya saat ini, monsun Australia ataupun angin membawa udara yang dingin dan kering masih lemah. Kita deteksi
belum masuk sepenuhnya ke wilayah Indonesia, khususnya di selatan ekuator. Mana itu selatan ekuator? Termasuk Sumatera bagian selatan, lalu juga Jawa hingga Nusa Tenggara, termasuk di Jabodetabek. Jadi melemahnya monsun Australia yang membawa udara kering, sehingga udara di sekitaran Jabodetabek masih relatif lembab dan basah. Dan ini juga yang menyebabkan terjadi pembentukan awan-awan hujan yang dipengaruhi aktifnya beberapa dinamika atmosfer. Nah, mungkin itu secara umum yang dapat kami sampaikan. Jadi artinya apa? Ya, bahwa kami pun mulai dari akhir Juni sudah memberikan peringatan sepekan ke depan, lalu juga diulang di awal Juli 3 hingga 12 Juli bahwa di periode tersebut di Jawa bagian barat termasuk Jabodetabek ada peningkatan curah hujan, dan ini akan terus berlangsung hingga Oktober 2025. Masih perlu kita waspadi walaupun trennya menurun, namun ya karena cuaca sangat dinamis, sewaktu-waktu ada atmosfer yang aktif kembali. Nah, ini perlu antisipasi, perlu langkah mitigasi. Demikian dari BMKG. Baik, Pak Nirwono, masalah banjir ini kan seolah menjadi masalah yang tidak pernah selesai begitu. Apakah ini hanya terjadi karena cuaca ekstrim saja atau ada titik lemah tata kelola drainase dan juga infrastruktur di Jabodetabek ini? Ya, secara keseluruhan memang begitu ya Mbak Driandra. Jadi kalau kita lihat dari yang dijabarkan Pak Andri tadi, itu sebenarnya menjelaskan bahwa sekarang musim hujan tidak hanya di bulan Oktober April ya, bahkan bisa dikatakan sepanjang tahun. Nah, kalau ini yang menjadi patokan, maka kami melihat bahwa penataan kota harus juga dilakukan sepanjang tahun. Apa itu? Misal kalau kita bicara soal banjir kiriman, maka perlu pembenahan seluruh bantaran sungai dari hulu sampai ke hilir itu sepanjang tahun ya. Sungai juga harus dikeruk misalnya sepanjang tahun, tidak hanya pada musim hujan. Terus juga pemilihan lokasi pemukiman, jika memang terdampak tidak tertutup kemungkinan pemukiman tersebut juga harus direlokasi ke rusun misalnya. Jadi ini PR-PR yang harus dikerjakan untuk banjir kiriman. Kemudian untuk banjir lokal tadi disebutkan juga, maka pembenahan utama adalah seluruh saluran drainase kota ya, baik di Jakarta maupun Bodetabek. Kenapa Mbak Diandra? Sebagian besar kota-kota kita saluran drainase itu hanya cukup untuk menampung curah hujan dengan rata-rata 100 sampai 150 mm per hari seperti dikatakan Pak Andri tadi ya. Sementara kita tahu drainase kita lebarnya tidak lebih dari 50, ada yang cuma 1 meter ya, dari 50 cm 1 meter, sehingga jelas tidak memadai. Dengan meningkatnya cuaca yang semakin ekstrem ini, harusnya ke depan nanti diprogramkan rehabilitasi seluruh saluran drainase. Saya membayangkan kalau seperti di kota-kota luar negeri misalnya, saluran drainasenya itu bisa dimasukin orang ya, berarti lebarnya lebih dari 2 meter, bahkan juga 3 meter sesuai dengan hierarki jalan. Sehingga kita berpikir bagaimana pada cuaca ekstrem nanti. Saya ingat pada tahun 2020, nanti bisa dikoreksi Pak Andri, di mana Jakarta sempat mendapatkan curah hujan ekstrim yaitu di atas 300, bahkan menyentuh angka 370 ya. Ini kan berarti saluran drainase sudah tidak bisa dibuat seperti biasa gitu. Jadi ini PR utama juga di seluruh wilayah yang kami pantau, tidak hanya di Jakarta tapi juga di Bodetabek ya, termasuk Bekasi dan Tangerang mengalami hal yang sama. Nah, PR ketiga ini menarik karena pada saat bersamaan kemarin terjadi juga banjirop ya. Secara teknis ini tentu proses alam ya, di mana terjadi air pasang, tetapi pada saat bersamaan juga dengan gabungan banjir kiriman, banjir lokal dan banjirop tadi tentu banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Apa itu? Misalnya pompa ya. Pompa tidak akan bisa berfungsi maksimal Mbak Dirandra, di mana kawasan banjir tadi akan dibuang airnya ke laut, pada saat bersamaan juga banjirop terjadi atau air pasang, sehingga pada hari Senin misalnya, itu menunggu air pasang sudah mulai surut sedikit demi sedikit, maka pada saat itu juga pompa dapat bekerja. Jadi sistem kerjanya seperti itu kira-kira. Baik. Pak Andri, BMKG ini sudah prediksi hujan dengan intensitas ekstrim ini sejak kapan Pak Andri? Kemudian untuk bentuk peringatan dini ke masyarakatnya sendiri ini seperti apa? Baik. Tadi seperti saya sampaikan ya, di akhir Juni kami sudah merilis siaran pers ya, bahwasannya sepekan ke depan akan terjadi peningkatan intensitas curah hujan, lalu kami update kembali di 3 Juli ya untuk 10 atau 12 Juli, artinya dalam rentang sepekan ke depan kami sampaikan di semua kanal informasi BMKG. Dan juga tadi mengkonfirmasi Pak Nirwono bahwa betul kami juga mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir, karena kan sekarang sedang fase purnama ya, jadi spring tide ya, jadi artinya dari sisi laut pun ada peningkatan
tinggi muka air laut, dan ini berbarengan kejadiannya itu ikut memperparah ya, artinya dari sisi laut ada kenaikan, dari sisi hulu pun juga iya, dan juga di lokal Jakarta pun juga curah hujan tinggi ya. Nah, produk informasi BMKG sudah kami diseminasikan dalam skala mingguan, lalu juga dalam skala harian, dan juga skala jam-jaman. Yang jam-jaman real time itu dapat diakses melalui info BMKG. Bahkan dari 0 hingga 6 jam sebelumnya kami sudah menggencarkan warning tersebut melalui aplikasi info BMKG. Dan ini dapat diakses oleh masyarakat. Nah, kami tekankan lagi bahwasannya ini memang extraordinary ya kalau saya lihat ya, karena banyaknya fenomena yang terjadi bersamaan dan juga berturut-turut mulai tanggal 5, 6, dan 7 curah hujan kami catat ya. Kalau mungkin dapat kami sampaikan, curah hujan tertinggi ya untuk di sekitar Jabodetabek yaitu ada di Tangerang ya, di 173 mm itu terjadi pada tanggal 7. Lalu juga di beberapa wilayah Jakarta Barat hampir mendekati ekstrim 144 mm, dan juga di Jakarta Utara 135 meter, dan ini juga tadi Jakarta Utara diperparah lagi dengan banjir pesisir. Jadi demikian Mbak Diandra. Baik, terima kasih Pak Andri atas laporan dari BMKG. Kemudian saya terakhir ke Pak Nirwono. Pak Nirwono, kalau misalnya kita lihat nih, pembangunan kota saat ini sudah mengantisipasi belum untuk potensi banjir yang terjadi, dan bahkan juga tadi tidak hanya banjir karena cuaca ekstrim atau kiriman saja, tapi juga ada potensi banjir rob nih Pak. Betul, saya membagi menjadi 3 ya, seperti yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI ya, dan juga pemerintah kota Kabupaten di Jabodetabek. Yang pertama tentu kita bicara jangka pendek. Kalau jangka pendek, kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman terkait ya dalam penanggulangan cepat tanggap terhadap penanggulangan banjir kemarin yang cepat surut juga ya. Kemudian daerah-daerah yang terdampak banjir hari ini pun tempat evakuasi tetap terus disiapkan, bahkan pompa 24 jam. Itu kalau kita bicara jangka pendek. Jangka menengah tentu kita harus ada pembenahan besar-besaran tadi dengan fokus penataan pemukiman di daerah kawasan bantaran kali, konteksnya banjir kiriman, perbaikan saluran drainase dengan penambahan situ dan waduk untuk banjir lokal, dan tentu pembenahan kawasan pesisir untuk banjir rob. Ini yang harus dilakukan dalam 5 tahun ke depan jangka menengah. Misal Jakarta punya 13 sungai, maka bisa ditargetkan misalnya satu tahun 1 sungai misalnya. Sehingga kita punya mimpi dalam waktu 5 tahun bisa membereskan 3-4 sungai, itu sudah luar biasa kalau itu bisa tuntas dibereskan dalam membereskan sungai. Sehingga pada tahun ke-15 nanti 13 sungai Jakarta sudah beres. Kalau itu jadi, maka kita akan melihat tahap demi tahap Jakarta akan berkurang banjir secara signifikan. Nah, itu mungkin PR yang bisa dikerjakan. Baik, terima kasih banyak Pak Nirwono dan Pak Andri sudah bergabung dengan The Prime Show malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Baik, terima kasih Mbak Diandra. Pemirsa The Prime Show masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.